Selamat malam kaum lanjut usia dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam SPMAB, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Lantip Susanto Wardoyo dari GBIB Getsemani Cirebon. Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Tuhan berikan kami anugerah untuk kami membaca sebagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami dan kaum lanjut usia yang mendengarkan firman ini. Tuhan bimbing dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal 3 ayat 27 hingga ayat ke-35 yang menyatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini diberikan judul berbuat baik selagi bisa. Dan ayat pokok terambil dari ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kami warga kota Ben tahu semua tentang berita Eril, dan saya pun punya 2 anak. Jadi saya tiap jalan kaki selalu melihat ke arah sungai Are, dan ternyata saya yang menemukannya turut
turut berduka cita ya Pak. Demikian tuturan Geraldine Beldi, guru sekolah dasar di Swiss yang menemukan jasad anak sulung Ridwan Kamil pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 pagi. Kebaikan Geraldine mendapat respon positif dari pihak keluarga Ridwan Kamil. Banyak pihak bersyukur dan berterima kasih untuk perbuatan baik Geraldine yang telah membantu dengan caranya sendiri. Tidak ada sekat-sekat yang menghalangi untuk terlibat dalam misi kemanusiaan yang mendatangkan kebaikan bersama. Berbuat baik sering dimanipulasi sebagai upaya pencitraan demi memperoleh keuntungan tertentu. Kebaikan yang dipublikasikan misalnya hanya jadi tontonan yang menghibur dan menyedot pemasukan dari penayangan iklan komersial. Kebaikan yang diperlihatkan cuma settingan. Berbuat baik karena ada udang di balik batu. Kebaikan semacam ini merendahkan nilai manusia menjadi objek mendulang laba. Manusia sebagai ciptaan Allah memerlukan bantuan dari sesamanya, namun bukan dengan cara mengeksploitasi sesama yang kurang beruntung. Harus diletakkan dalam kesetaraan. Sikap menolak atau menunda berbuat baik menandakan hubungan dengan Tuhan dalam masalah serius. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk segera memberi makan yang lapar dan minum bagi yang haus sebagai cara melayani Tuhan. Baca Matius 25 ayat 35. Bersyukur jika hari ini saudara memperoleh kebaikan dari seseorang yang dengan tulus membantu. Bersyukur jika kita dapat berbuat baik terhadap tetangga atau kawan yang sedang punya masalah. Berbuat baik adalah bukti dari kehidupan beriman yang selalu bersyukur kepada Allah yang mengajarkan kita menjadi saksinya yang membawa sukacita bagi sesama. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang dapat kami perbuat terhadap saudara kami. Ajar kami setia menyatakan kasih Tuhan tanpa menghitung untung dan rugi. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang menyertai kami sampai pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Dewan PKLU dengan segala aktivitasnya sehari-hari. Juga Tuhan memberkati keluarga Dewan PKLU
sehingga keluarga ini mampu menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk anggota PKLU dimanapun mereka berada, kiranya dalam lindungan Tuhan, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya. Bapa di sorga, selanjutnya kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menjagai kami. Malaikat Tuhan ada di tengah-tengah anggota PKLU dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, Senin tanggal 14 November 2022. Kiranya hidup kita senantiasa selaras dengan firman-Nya.